Salam teman-teman, salam jumpa kembali. Gajian kalian ya? Kali ini kita mau menanggapi Kalian nanya Kak Batu di mana? video Kak Batu dari liburan musim Ibu semi. Agatha. Halo Andreas. Ibu Agatha seminggu yang lewat atau beberapa hari yang lewat udah itu cair, Kak. telah Punya THR. mengundurkan diri daripada upload Nggak ada. yang Kalian ada yang mau setiap ngasih gua saat THR, atau setiap boleh. hari Nanti dia selalu video melakukan ya, ada Saweria ya. Nggak ada. Nggak ada, gua nggak ada live Saweria. di Yang YouTube aja nanti ya, dan gua di ngasih TikToknya. THR ya. Kalau Tapi bisa THR-nya entah bisa nggak sih langsung 3 apa digit? yang terjadi tidak begitu jelas dan tidak ada yang tahu penyebabnya apa dan kenapa dia langsung dia buat pernyataan Sirup kurnia, Kak. bahwa Ibu Agatha ini akan segera mengundurkan diri Ada orang ngasih THR untuk kurnia. tidak lagi melakukan live dan berupload Nggak usah deh. dan melakukan perdebatan mengenai Gua nggak suka manis-manis soalnya. pintas agama. Oke, kasih 100.000. Akan tetapi dia akan berhenti 3 digit ya. dan 3 digit semua 100.000 ya. pengikut-pengikutnya bisa terheran-heran pada saat itu. Kalau 30.000 orang, Karena 100 orang ya kan yang tidak ada yang tahu pasti. 30.000 lumayan. Tidak ada yang bisa Bisa lah, mengerti bisa lah. kenapa Ibu Agatha ini berhenti. Gocap, Dan gocap pada bisa saat lah, itu berapa aja lah. para penggemarnya Ibu Agatha ini Bisa beli telur. khususnya umat Kristen Iya, jadi banyak sekali yang bagus kecewa ya. dan Kita pakai banyak sekali yang filosofi menyesali ya. kenapa keputusan itu dibuat dia langsung mengundurkan diri Lama-lama menjadi dari baby, upload gitu. dan Kakak, aku perdebatan-perdebatan transfer 1 M lintas THR-nya. agama selama 1 ini M, yang ember, sudah empang. telah banyak yang Kenapa? mengikuti penggemar-penggemarnya Mas di Jawa. TikTok maupun di Kalau YouTube. Mas Tapi Jawa. kali ini kita dikagetkan lagi Udah dia Jawa. melakukan Masnya gua ngapain? live di video, iPhone 18, tetapi Kak. bukan lagi berdebat. Dan salah satu daripada penggemar dia bertanya, Lagi berbuat sekarang di mana dan di posisinya di daerah mana, kira-kira begitulah pertanyaan daripada penggemarnya ini. Mas Bejo. Lantas dibilang, Agatha mengatakan bahwa dia Ambiar. sedang piknik dan Apa rekreasi. Serius aku di Boeing Dan Settle, mungkin Kak. dia rekreasi atau Iya, piknik serius, atau lu ngirim di dulu TikTok ini, Fat. di mana ya? Mungkin di salah satu negara lain atau di luar negeri, kira-kira begitulah. Tapi sampai sekarang kan orang-orang yang dari peminat-peminat dan penggemar-penggemar Ibu Agatha ini tidak ada yang tahu pasti, tidak mengerti kenapa itu bisa terjadi dan dia buat keputusan itu kenapa gitu. Karena selama ini kita lihat dia kalau dia misalnya berdebat antara dia dengan umat Muslim, ya dia memang kita lihat ya selalu vokal dia memberitakan kebenaran Kristen, kebenaran Alkitab begitu kepada umat Kristen, kepada umat Muslim. Halo, Mas Den. Dan Malah sepertinya Dani malah memang kalau dia jadi berdebat kopi itu dia. antar lintas agama itu ataupun misalnya di dalam video dia di channel dia di TikTok maupun di YouTube itu, sepertinya memang lawan debat dia tidak bisa berkutik apa-apa dibuat dia, karena dia mungkin ya banyak belajar lah tentang kebenaran kekristenan gitu ya. Jadi begitu temannya ataupun lawannya lah ya, lawan debatnya itu bertanya, pasti ada yang dibuat dia misalnya jawaban-jawaban yang jenius gitu untuk membuat daripada lawan debatnya ini bisa tak akan bisa berkutik dibuat dia. Jadi itulah makanya orang banyak kecewa dan banyak yang misalnya yang bersedih juga ya kenapa dia mengundurkan diri. Itu termasuklah daripada penggemar-penggemar dia di TikTok dan di YouTube. Tapi sekarang kita lihat dia ada
entah dari mana atau di mana posisi yang benar ini kita juga nggak mengerti. Dan silakan menyimak daripada video dia. Semangat. Ya kan, belum gajian kalian ya? Kasian. Makanya kalian nanya Kak Batu di mana? Kak Batu lagi liburan. Liburan musim semi. Halo Andreas. Halo. THR udah cair Kak. Boro-boro punya THR. Nggak ada. Kalian ada yang mau ngasih gue THR? Boleh lah. Nanti cek bio ya. Ada Saweria ya. Nggak ada. Nggak ada, gue nggak ada Saweria. DM aja nanti ya yang mau ngasih THR ya. Kalau bisa THR-nya bisa nggak sih langsung 3 digit gitu. Halo Andi. Kak, THR-nya sirup Kurnia, Kak. Ini kok kira aku apaan? Gua baru nemu ada orang ngasih THR sirup Kurnia. Apa-apaan? Nggak usah deh kalau sirup Kurnia. Gua takut diabetes, gua nggak suka manis-manis soalnya. Oke, kasih 100.000, thank you. 3 digit ya, 3 digit 100.000 ya. 30.000 THR. Ya kalau 30.000 orang, 600 orang ya kan, yang per orang 30.000 lumayan. Bisa lah. Gocap bisa lah, berapa aja lah. Yang penting bisa beli beras, ya kan, bisa beli telur. Iya, jadi banyak, bagus ya. Ya kita pakai filosofi ini ya. Sedikit lama-lama menjadi bukit gitu ya. Kakak aku transfer 1M ya THR-nya. 1M, ember, empang. Apa? Aduh, mas Jawa. Enggak lah mas. Enggak butuh mas Jawa aku. Masku udah Jawa. Masnya gua udah Jawa, ngapain? iPhone 18 Kak. Emang ada? Halo, Kim. Ini lagi berbuat naikin lagi. Mas Bejo. Aduh, sobat ambiar. Apa ini? Serius aku di Boeing settle Kak. Iya serius, lu ngirim dulu TikTok Universe. Halo Hihang Hoeng. Itu pisang goreng ya? Ada nama Hihang Hoeng. Lu kenapa bikin nama pisang goreng aja sampai begitu? Astaga. Cowok mau Kak? Enggak, udah punya. Gak perlu. Tak perlu sempurna. Halo, Noer Linar. Halo. Aduh, entah apa namanya, aku gak ngerti nih. Udahlah tutup. Terima. Ini Mas Den mana nih? Halo Mas Den. Kok malah Mas Dani malah dia jadi kopi di atas. Apalah woi, cerita kita hari ini nggak ada yang curhat kesaksian juga. Terus nggak ada juga yang tanya tentang firman Tuhan. Ya udah kita tutup aja. Nyanyi Kak, nggak mau lah, males aku. Salam dari Citayam. Salam, itu tanah airku Citayam. Aku tak sempurna. Cek kodam kakak boleh. Halo Andreas A. Halo. Halo Yaya. Halo semuanya. Halo Kak Agatha. Iya halo. Ada yang mau ditanya Bang? Atau ada yang mau dicurhati? Atau ada yang mau disampaikan sekarang? Kasih support aja buat Kak Agatha. Tetap semangat.
Di sini support dalam bentuk paus, Pak. Di sini Tunggu ya. support itu dalam bentuk TikTok Universe, gajah, apalagi itu, kucing. Itu, Pak. Thank you Pak Andreas, nggak apa-apa, thank you. Terima kasih supportnya. Semangat ya untuk kita semua di dalam. Iya, sehat selalu Pak. Semangat dalam Kristus ya. Siap. Wah, Tuhan berkati. Oh ya. Kepencet Kak, maaf. Siap. Ini takut dimintain paus ya, pada minta maaf. Ada yang bilang gini, woi. Makanya aku nggak mau naik, takut dimintain paus. Astaga Tuhan. Nggak gitu juga konsepnya. Halo Irwan. Halo, Kak Agatha. Ya, ada yang mau ditanya Irwan? Kak nggak mau tanya. Pertobatan itu. Mulai pertobatan, akui dosa. Setelah itu? Abang bisa baca di dalam Matius 18 ayat 15 sampai 18. Bentar, Kak, ambil kitab dulu bentar ya. Sorry ya. Sorry Kak, bentar. Boleh. Matius berapa Kak? Matius 18 ayat dari ayat 15. Dari ayat 15 ya. Tentang nasihati sama saudara ya. Ya, baca aja. Dari ayat 15 sampai 20 Kak ya. Ya, baca. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkata itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kan kalau abang mau memulai pertobatan itu harus mengakui dulu dosa abang di hadapan para imam. Makanya kenapa ada sakramen pengakuan dosa. Nah, dari ayat ini kita tahu bahwa Kristus itu menyuruh kita untuk melakukan sakramen pengakuan dosa. Karena pengakuan dosa itu harus dimulai dari pertobatan seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau abang mau mulai gimana cara yang bertobat sebagai seorang Kristen, pertobatan itu harus dilakukan seperti itu, tahap-tahapnya. Jadi kalau kakak berbuat dosa, boleh teman seimanmu menegur. Itu tugas kita semua sebagai orang Kristen, saling mengingatkan kalau kita salah. Jadi orang Kristen kalau salah jangan tersinggung kalau diingatkan saudaranya. Karena gini bang, kita ini kan kata Kristus ini sebagai tubuh Kristus ya. Kita ini adalah tubuh Kristus. Nah, kalau tanganmu ada penyakit, berarti tanganmu yang lain yang menyembuhkan dong, yang mengobati dong. Betul. Nah, kalau tangannya ini tidak mau sembuh, ya harus diamputasi supaya jangan menjalar ke semuanya. Makanya Tuhan Yesus pernah berkata gini, kalau tanganmu menyesatkan, potonglah tanganmu. Lebih baik kamu dengan 1 tangan masuk dalam kerajaan Allah daripada secara utuh dibuang ke neraka. Pernah dengar ayat itu kan? Pernah.
Nah itu, kalau matamu pun menyesatkan kamu, cungkil matamu. Lebih baik kamu masuk ke dalam kerajaan sorga dengan satu mata daripada secara utuh kamu dilempar ke neraka. Itulah sebabnya kenapa orang Kristen harus melakukan sakramen pengakuan dosa. Nah, setelah kita melakukan sakramen pengakuan dosa, di mana imam itu diberikan otoritas, abang bisa baca tadi ya di ayat 18-nya, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Itu adalah otoritas yang diberikan Tuhan Yesus kepada para rasul kepada uskup, langsung turun kepada imam kita. Nah, itu mereka diberikan otoritas untuk melepaskan atau mengikat dosa yang mengkungkum seseorang. Tetapi yang mengampuninya adalah Tuhan Yesus. Seperti itu. Nah, setelah kita diampuni dosanya, apa yang kita lakukan? Ekaristi. Melakukan kurban. Itu. Atau perjamuan kudus itu. Itu sebenarnya cara orang Kristen itu bertobat. Gitu. Jadi, ada step-stepnya. Kalau kita memahami Matius 18 tadi, kita akan paham bahwa seorang Kristen itu harus mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Sebab hari penghakiman itu, kita semua itu akan telanjang di hadapan Allah. Pernah juga dengar ayat ini kan? Iya. Makanya kita tidak boleh menyembunyikan dosa kita. Kita harus membuka dosa kita. Kita harus membuka luka kita supaya bisa disembuhkan. Jadi kalau kita tutupin terus, apa yang terjadi sama luka kalau ditutup terus? Makin luka dong. Lembab, busuk, Ya. dan bisa menjalar ke mana-mana. Makanya kalau ada luka itu harus kita obati, kita sembuhkan, kita buka. Gitu. Seperti Ya. itu. Oke, Kak, thank you banget ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya Bang Irwan? Sudah Kak, makasih banyak ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati Kak. Wah, si gembala YouTube masih juga ya posting live saya ya, ngeri ya. Kayak Dora terus ketawa. Kenapa kalau aku kayak Dora? Kamu kayak apa? Seperti apa yang kakak mau tahu gitu. Naik aja kak, nggak apa-apa. Hostnya nggak gigit kok. Hostnya juga baru sembuh kok. Tenang aja, masih agak lemes-lemes manja gitu. Pertobatan tiap hari ya kak? Iya dong. Sudah multi kak? Oke. Yang mana? Oh oke, siap. Shalom Kak. Salam kak Jenny. Ini bukan Jenny Blackpink ya? Jenny Afni Kak. Oke. Iya Silakan Kak. Kak. Kita kalau Kristen kan percaya Trinitas ya Kak ya. Nah, aku belakangan belajar agama lebih dalam gitu. Terus aku ngikutin beberapa apologet di TikTok. Aku kaget banget kemarin itu ada apologet yang bilang bahwa kita itu nggak Trinitas, nggak mengakui Tritunggal. Saya kaget banget sih itu Kak. Jadi sebenarnya kayak gimana sih Tritunggal itu? Kan setahu kita itu di Kristen mengakui Trinitas ya, Tritunggal. Kenapa dia bisa bilang dia hanya Yesus sebagai Bapaknya, udah titik, nggak ada Trinitas gitu. Kaget saya. Ya, itu Kak. Gimana menurut pendapat Kakak? Bukan menurut pendapat saya. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, lalu bagaimana Allah mengasihi sebelum ada ciptaan? Kalau Allah itu tidak Trinitas atau tidak Tritunggal, lalu bagaimana Allah itu menciptakan langit dan bumi ini? Karena Tritunggal itu adalah
bicara tentang satu Allah. Satu Allah yang punya firman dan roh. Nah, firman dan roh yang satu di dalam Sang Bapa ini, itulah yang disebut Tritunggal. Jadi kalau Allah tidak disebut Tritunggal, terus disebutnya apa? Itu dia kan Kak, makanya aku kaget karena begitu banyak pengikutnya dan pasti banyak yang sangat salut dengan imannya. Tapi kalau sampai mereka percaya dengan sebutan dia itu, kayaknya membahayakan juga ya. Langsung Karena saya gini unfollow. Kak, karena gini Kak, sejak semula orang Kristen itu semuanya mengimani Tritunggal. Mau Protestan, mau Katolik, mau Ortodok, itu semuanya memahami dogma Tritunggal. Jadi tidak ada yang tidak 1-3 itu udah Tritunggal. Bener kan? Iya benar tuh. Kejadian 1 ayat 27 itu udah Tritunggal. 1 Yohanes 5 ayat 7 itu udah Tritunggal. Matius 28 ayat 19 itu Tritunggal. Matius 8 ayat 42 Yohanes 8 ayat 42, Yohanes 15 ayat 26 itu udah Tritunggal. Yesus sendiri mengajarkan Tritunggal. Nabi Musa menjelaskan Tritunggal. Nabi Daud atau Raja Daud itu menjelaskan Tritunggal. Jadi kalau nggak Tritunggal Kak, bagaimana kita memahami Yohanes 3 ayat 16? Coba Kakak baca. Iya benar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Loh, bagaimana kita menjelaskan Allah mengaruniakan anak? Ada Allah, ada anak. Allah yang kita tahu itu adalah Bapa. Karena Yesus memanggil Allah itu Bapa. Dan Yesus itu adalah anak. Kalau Yesus adalah anak tunggal Bapa dan Roh Kudus juga keluar dan datang dari Bapa, Yohanes 15 ayat 26. Lalu bagaimana kita mengatakan Yesus itu jadi Bapa? Bener banget Kak. Lalu bagaimana kita mengatakan Roh Kudus itu jadi Yesus? Sementara Yesus mengutus Roh Kudus. Nah, Kalau kita baca kitab Perjanjian Baru Kak, kita kalau nggak ngerti Tritunggal, hancur kita. Nggak paham apa-apa. makanya betul banget. Saya juga kaget waktu ada orang yang bertanya gitu, padahal Kristen juga. Tapi cara ngejawabnya itu kayak nggak ada kasih di dalamnya, kayak ngegas gitu. Saya pikir kok hamba Tuhan kayak begini kan, orang-orang yang nonton itu taunya dia itu adalah apologet. Orang-orang taunya dia adalah hamba Siapa Tuhan. namanya Mikana? Tapi kok kasih Kristus itu kok kayak nggak terpancar gitu. Nah kan Yesus ngajarinnya yang kelembutan gitu. Makanya bingung deh. Aduh, kaget saya. Karena gini ya, ketidakmampuan orang ya. Jadi kata-kata yang seperti itu mungkin karena ketidaktahuan seseorang. Mungkin dia mau menghindari dari menjawab pertanyaan kakak. Bisa jadi. Jadi orang-orang banyak yang tidak tahu tentang firman Tuhan namun mulai mengajar. Nah ini Kak, bidat Yohanes Pentakosta ini sebenarnya udah dibuang sama gereja atau sudah dianatema ajaran ini ya, ajaran. Ini bukan bicara orangnya ya Kak ya, bicara ajarannya. Ajaran seperti ini tuh udah dianatema. Di roomnya aku lagi lagi scroll ketemulah itu. Aku pikir aku salut ya, banyak orang yang mau mengabarkan Injil gitu. Jadi kita belajar dari mereka yang kita anggap pengajar seperti kakak gitu kan. Tapi pas satu kali aku lagi scroll muncul beliau, aku dengar tentang dia sebut tidak mempercayai Tritunggal gitu, tidak menerima Trinitas. Aku kaget. Selama ini yang aku udah follow, sebenarnya gimana sih apologet ini, mereka mengakui apa enggak gitu.
Mungkin aku Oke. sempet kaget. Kakak bisa baca ya di dalam Titus 3 ayat 10 ya. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau